Saya sebagai seorang pengusaha, saya sudah pernah merasakan kemiskinan. Saya benci kemiskinan. Pikir bagaimana uang terus datang. Orang kaya itu yang sejati, apa yang kamu rancangkan indah, itu hanya indah di mata manusia. Tidak indah di mata Tuhan. Terus saya musuhi sama saya. Dan dia benci sama saya, dia tidak mau lanjutin bisnis saya. Dia bilang, saya tidak mau melanjutkan bisnis yang sudah menyita waktu papa saya. Air mataku netes. Aku punya kekayaan, tapi aku nggak bisa membeli waktu untuk menyayangi dia. Ayah dan anak itu konflik. Apa yang pengen disampaikan agar ayah dan anak ini berdamai, agar mereka saling mengampuni, memaafkan? Di sosial media kita lagi rame tentang perintis atau pewaris. Nah, ada insight nggak nih dari Coach secara pribadi? Sebenarnya kita ini lebih baik lahir sebagai perintis atau pewaris sih sebenarnya? Saya kebetulan menjalani dua-duanya. Okay. Lahir dari keluarga yang kaya raya, punya kakek yang punya hotel, pabrik, dan berbagai kekayaan aset. Membuat saya ibaratnya nggak usah kerja, cuman tinggal mewarisi. Orang Chinese itu kayak kaya itu harus sampai 7 turunan. Dan itu kakek saya bisa, beliau mampu. Dan ya terlahir ayah saya bahkan tidak perlu kerja. Ya. Ayah saya adalah profesor di negara di mana orang mau belajar. Belajarlah ke negara Cina, jadi ayah saya adalah profesor di sana. Beliau di sana jadi profesor, tidak ada beban untuk cari kerjaan untuk hidup. Karena punya ayah yang kaya raya. Namun apa mau kata ketika ayah saya coba berbisnis, berbeda. Yep. Guru, profesor belum tentu bisa berbisnis. Ayah saya bangkrut. Sehingga ayahnya minta dia pulang kembali ke Indonesia. Nah, seiring itu juga lahirlah saya. Satu malam ayah saya pergi untuk persiapan ziarah ke makam leluhur, artinya ayah dari kakek saya, ayahnya gitu ya. Ternyata kecelakaan. Dan ketika kecelakaan terjadi, nah disitulah yang namanya pewaris itu, aku setuju sekarang ada pewaris perintis ya, tapi kita hari ini bicara tentang keluarga daripada pewaris dan perintis. Keluarganya pewaris biasanya sudah tahu punya, kan saya punya kakek yang kaya raya, artinya anak-anak yang lain, adik dari ayah saya tahu dong, ayahnya ini kaya. Ketika orang Chinese, anak sulungnya meninggal, ini kekayaan akan dilanjutkan ke cucunya. Dan waktu itu saya masih kecil. Untuk bisa mendapatkan kekayaan ini yang begitu besar, satu-satunya cucu ini harus disingkirkan. Wow. Jadi saya terancam untuk dibunuh, ibu saya disiksa, sampai akhirnya ibu saya dibawa ke rumah sakit di Jakarta, di Abdi Waluyo. Ada rumah sakit di situ, diikat. Nah, mungkin singkat cerita itu yang teman-teman bisa dapetin di beberapa channel YouTube. Tetapi hari ini skop saya bicara tentang kamu tidak bisa melabel bahwa kalau pewaris itu pasti hidupnya enak. Pewaris mewarisi pula bukan cuma kekayaan, tetapi juga bisa beban keluarga. Beban rebutan keluarga, beban rebutan warisan. Belum lagi kalau misalnya di keluargamu, kamu itu dikasih kekayaan besar tapi kapasitas dirimu belum besar. Kemampuan kamu menghandle uang itu belum kuat. Yep. Berbeda dengan perintis. Ketika Kotomi sudah harus hidup sebagai anak jalanan, jualan koran, saya dengan kulit putih begini masuk ke dunia jalanan Madura, pasti jadi bahan bulian, sundut rokok, silet, itu saya hadapin semua. Nah, di situ pewaris muncul. Saya harus punya jiwa bisnis. Mau sampai kapan saya bertarung sebagai anak jalanan? Kepalan tangan besar ini biasa pukul orang. Tetapi sampai kapan saya menyakiti diri saya dan orang lain. Makanya saya masuk ke dunia bisnis, jualan koran. Jadi perintis itu berat gitu ya, nggak gampang loh. Nggak bisa gitu, kamu asal bacot gitu bahwa pewaris perintis mana yang lebih enak. Nggak ada yang enak di dunia. Kan tadi saya masuk posisi ini karena saya tadinya pewaris. Berarti buat saya pewaris nggak enak. Berarti setiap profesi itu ada tanggung jawabnya. Tapi bagaimana kita menghandle untuk bisa punya mindset sukses, itu yang paling penting. Mindset sukses. Iya, mindset sukses. Sukses itu bukan tentang berapa kekayaan, tabungan, angka, bukan. Tetapi sukses itu bagaimana kamu bisa survive dari hidup ini.
Kami dari program CBN atau Cahaya Bagi Negeri mau mengajak kalian nih, yang mungkin kalian juga punya permasalahan yang sama. Kalian bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah nomor dari layanan konseling CBN. So jangan ragu untuk langsung aja kontak. Layanan konseling CBN ini ada buat kalian menjadi teman dan sahabat yang berdoa buat kalian. Jadi jangan ragu untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Oke, tapi gimana kok caranya berdamai dengan gini kan? Kadang kita kan sebagai pewaris kan, kita sudah harusnya kita tinggal mendapatkan semua tuh, misalnya hak-hak lah ya, harusnya hak. Gimana caranya berdamai dengan yang tadi, dengan orang-orang yang harusnya kan kau secara pribadi sebagai pewaris kan, gimana harus berdamai dengan orang-orang yang mengambil alih ini semua? Bagus pertanyaan kamu. Suatu saat badai ini selesai, saya berhasil jadi orang sukses di Jakarta. Saya kaya raya di Jakarta, kakek saya nanya sama saya, ini keluarga masih ribut terus. Kamu punya kekayaan segini besar. Kakek mau tahu, apakah kamu mau ambil ya sebelum saya meninggal, atau seperti apa jalan ceritanya? Saya bilang gini, asal kakek bisa hidupnya bahagia, mereka nggak rongrong kakek lagi. Semua harta yang saya harusnya terima, saya lepas. Pewaris, saya lepaskan apapun yang saya yang diwariskan. Karena bagi saya seorang pebisnis, lu gak bakal bisa maju hidup lu kalau lu hanya mengambil apa yang bukan milik dari hasil perjuangan lu. Tapi kalau apa yang lu perjuangin, lu harus bela mati-matian. Hargai profesi yang hari ini lu punya. Lu mau jadi tukang parkir pun gak apa-apa. Itu kehormatan. Gak ada masalah. Kotomi tidak pernah melabel. Orang yang pernah menjalani kehidupan, dia sebagai perintis, dia akan menghargai. Gak bakal ada orang yang akan menghina orang lain kalau dia memang sesungguhnya orang kaya itu yang sejati tidak bakal menghina orang miskin yang lagi berjuang. Karena dia pernah di sana. Betul. Jadi kalau kamu pernah menjalani itu, kamu gak bakal menghina. Yang ada, kita akan jadi cahaya. Kita akan jadi guru bagi mereka. Kasih tahu jalannya gimana dong. Menurut Kotomi seperti itu. Makanya aku sekarang tidak melabel siapapun. Buat aku kondisi sekarang ada cerita tentang ini itu. Buat aku senyum saja. Yuk masing-masing, silakan kubu manapun. Tapi yuk kita kembali jadi cahaya bagi orang lain supaya mereka tahu bahwa jadi perintis pun ada resikonya, ada nikmatnya. Jadi pewaris pun ada nikmatnya, ada sisi beban. Tapi faktanya memang kalau kita lihat data ya, apalagi kalau dalam sebuah keluarga ketika diwariskan sesuatu, kecenderungannya adalah mereka rebut-rebutan. Akhirnya gondok-gondokan, rebut-rebutan. Antara keluarga berselisih, gak saling menyapa. Antara keluarga saling berkonflik. Nah mungkin ada insight gak, nasihat kau secara pribadi buat mereka biar mereka tuh sebenarnya gak mengejar itu loh. Ibaratnya kan, itu kan sebenarnya cuma hanya harta yang diberikan oleh Tuhan kan. Tapi dalam faktanya banyak keluarga berkonflik, dendam, saling membenci, bahkan saling bermusuhan untuk hal itu. Buat para pewaris yang memiliki kekayaan, pesan Kotomi satu, lalui podcast ini. Kalau kamu sudah tahu sakit di masa lalu, jangan teruskan luka itu di masa depan. Kalau kita semua yang di sini atau siapapun generasi sebelumnya sudah tahu akibat dari ayah, ibu yang pilih kasih sama saudara karena anak sulung yang disayang, anak perempuan gak disayang, anak bungsu gak dihitung dan sebagainya, atau anak bungsu yang diistimewain, itu sudah terjadi. Kita gak bisa rubah. Tapi kita nggak perlu meneruskan legacy yang buruk ini, rasa sakit ini untuk menjadi luka yang diterusin ke masa depan. Wow. Kita stop. Kita stop. Kita sudah tahu benarnya. Kita boleh memulai sesuatu yang baru. Di mana semua anak itu mendapatkan hal yang sama. Seringkali Kotomi kasih analogi begini. Keren sih orang tua pengen anaknya juara 1. Tapi orang tua lupa mengajarkan empati. Apa jadinya gue yang di posisi 39? Apa jadinya yang posisi 20? Apa jadinya posisi gue di posisi ranking 2 dan ranking 3? Gue selalu pulang akan menanggung hinaan dari bapak emak gue bahwa gue bodoh. Iya kan? Orang tua yang pengen anaknya juara 1, dia lupa. Dia boleh bangga. Tapi hari ini, melalui podcast ini, Kotomi ingin ingetin. Gak usah kamu paksa monyet untuk bisa berenang. Gak semua anak itu harus jadi juara 1 untuk membuat kamu bangga. Kalau anakmu, dia juara 10, tapi dia bisa sayang sama temennya. Buat Kotomi itu lebih berharga. Pertanyaan saya, kenapa Kotomi punya pemikiran kayak gitu? Apa yang membuat Kotomi itu punya pemikiran seperti itu? Apakah ada faktor Tuhan? Aku pernah di posisi 38, Mas. Aku pernah di posisi 38 dan aku pandangin yang juara 1 itu, aku bilang, aku pulang akan dipukuli mamaku. Aku akan dijambak, dihantemin ke tembok.
Mamaku kalau mukul aku tuh sampai dijambak ke hantam tembok. Karena mamaku aku nggak menyalahkan dia. Adikku pintar luar biasa. Aku menderita sekali. Tiap kali rapot itu akan dibagi, aku harus menyiapkan diri untuk pukulan demi pukulan. Sudah di sekolah dipukul, pulang harus pula dipukul ibu. Iya kan? Ya. Tapi rasa itu yang membuat saya belajar empati. Oh iya ya, ternyata aku nggak buruk-buruk banget. Masih ada yang satu kelas 40, masih ada 2 temenku. Ya kan? Tapi ya nggak terus-terusan begitu. Kita jadi orang harus punya mindset maju. Kita tahu, oh iya ternyata kalau kayak gini kita nggak progres. Jadi buat teman-teman juga jangan terlena nih. Jangan, wah kotomi aja nggak apa-apa tuh gitu ya. Kita juga berhak untuk punya masa depan yang lebih baik. Salah satunya ya nambah skill lah, belajar lah. Dan aku berhasil kok. Setidaknya waktu pas terakhir aku udah ranking 5, ranking 3 pernah gitu. Tapi buat aku ranking is not everything. Angka di tabungan is not everything. Empathy sama attitude is everything. Empathy sama attitude ya? Iya. Kalau kita kaya seperti apapun, kamu meludahi tukang parkir, kamu menghina siapapun yang di depan kamu, kamu tetap seseorang yang gak ada harganya. Manusia itu berharga di mata Tuhan ketika dia bisa menyayangi ciptaannya. Iya. Gitu. Makanya firman Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Bagaimana saat itu mungkin hubungan kau dengan anak ketika akhirnya harus mengorbankan itu semua, ngejar yang namanya kesuksesan gitu kan. Akhirnya kan kita mengesampingkan tentang anak. Boleh cerita bagian itu nggak? Kalau cuma sekedar cerita, saya rasa orang bilang, bisa aja ngomong, gampang lah, bacot lah dan sebagainya. Tapi Cahaya Bagi Negeri ini sebuah podcast yang bagus. Dan ini saksi hidup. Beberapa waktu yang lalu putri saya baru saja diwawancara di tempat ini. Jadi itu saksi hidup. Saya sebagai seorang pengusaha, saya sudah pernah merasakan kemiskinan. Saya benci kemiskinan, anti kemiskinan. Buat saya, miskin itu sungguh-sungguh bukan sebuah pilihan. Saya demikian takut miskin, Mas. Malam hari tak bisa tidur, pikir bagaimana uang terus datang. Hingga akhirnya saya jadi pengusaha kaya raya. Bahkan saya membuat sebuah master plan. Bahwa nanti putri saya nanti kalau kuliah, sekolahnya di sini, luar negeri dan sebagainya. Saya sudah merancangkan semuanya dengan begitu indah. Semuanya dengan begitu indah sebuah master plan. Tapi tahu apa yang terjadi? 2017 saya harus mengalami kebangkrutan. Mimpi indah itu sirna semua. Uang yang harusnya dipakai untuk sekolahkan putri saya harus dibayar untuk utang. Oke? Demi apa? Menjaga nama baik selama 20 tahun sebagai pebisnis. Teman-teman saya minta saya supaya lari karena saya dikhianati bisnis. Lu lari aja. Orang juga nggak bisa salahin lu kok lu dikhianati dalam bisnis. Tapi saya bilang enggak. Uang bisa hilang. Harga diri dan nama baik nggak boleh hilang. Saya tetap bertahan. Saya bayar semuanya. Saya bisa lari dari tanggung jawab, tapi saya nggak mau lakukan itu. Saya ngakui di depan putri saya, Papa bangkrut. Mungkin beberapa teman-teman kalau lihat di seliweran itu, menurut saya itu poin penting. Kita harus jujur sama anak kita. Apa kondisi kita? Kadang-kadang kita bertahan dengan semua panah yang dihantam ke badan kita. Dan kita sebenarnya nggak kuat. Kalau dipaksakan terus, kita akan, ya ibaratnya kolaps juga. Dan mereka juga harus menghadapi. Tapi mumpung kita masih hidup, kita ngomong, ini ada panah yang dihujamkan ke Papa. Jadi dia tahu diri. Nah, putri saya tahu diri, dia bangkit, dan teman-teman bisa tahu, dia sekarang jadi guru dari sosial media yang begitu luar biasa karirnya. Jadi, your plan is not God's plan. Kamu punya rencana, bukanlah rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan selalu terindah. Apa yang kamu rancangkan indah, itu hanya indah di mata manusia. Tidak indah di mata Tuhan. Tuhan tahu apa yang lebih terindah. Tuhan proses bukan saya. Tuhan proses juga putri saya. Punya ayah yang kaya raya, segala kemewahan dia bisa nikmatin. Tetapi ketika punya ayah yang bangkrut, apakah yang harus dihadapi? Dari kerja sebagai ibaratnya naik kereta, ya, naik motor sampai kena knalpot panas, semua putri saya jalanin. Turun derajatnya, tapi dia tidak kehilangan gengsi. Dia jalanin semua itu, sekarang karirnya nanjaknya luar biasa.
Saya bisa kasih kesaksian buat teman-teman semua. Kalau saya dikasih jalan seperti ini sama Tuhan, bukankah kalian juga berhak? Saat ini mungkin kalian buntu. Aduh ya Tuhan, jalan ini kayaknya buntu. Jalan ini buntu. Tapi jalan putrimu, jalan anakmu, jalan keluargamu belum tentu buntu. Saat ini mungkin pintu rezekimu tertutup. Tapi jangan putus asa. Bisa jadi kalau kamu bertahan. Kamu bertahan. Tugasmu adalah bertahan dan berdoa. Dan kamu tetap berusaha. Bisa jadi putrimu yang akan membuat kamu kembali bangkit. Kadang-kadang Tuhan membuka pintu rezeki itu melalui orang-orang di sekitar kita. Cuman kalau kita tutup diri, maka semua itu tidak terlihat. Makanya hari ini saya bisa kasih tahu kepada teman-teman, satu adalah komunikasi kepada anak penting. Karena sebuah kejujuran keadaan itu penting. Komunikasi is the key. Jangan sampai sayang itu hanya berupa uang. Yang nomor dua adalah ketika anak itu dia bisa ikut mau membantu, tahu diri, ya kasih dia. Dulu kan saya mematahkan sayap Victoria. Ibaratnya kalau kamu nanti SMA selesai, kuliahnya begini, sekolahnya di sini, semuanya sudah di master plan kan. Tapi bukan itu kan rancangan Tuhan yang terbaik. Ya. Kalau saya jalankan itu, saya tanya sama brother, bukankah saya mematikan karir dia sebagai seorang guru sosial media yang begitu hebat di Indonesia? Sayang sekali. Jadi apa yang saya pikirkan, bukan Tuhan pikirkan. Yang Tuhan pikirkan buat saya itu yang terindah. Yang terbaik ya? Terbaik. Sebagai pengusaha ya, banyak ini realita lah ya, mungkin penontonnya juga kan banyak kan keluarga-keluarga yang mereka bisnis. Akhirnya mereka lebih mementingkan bisnisnya, sibuk dengan bisnisnya, sehingga mereka lupa dengan anak dan keluarganya. Nah, ada insight gak dari komisaris pribadi untuk hal itu? Karena akhirnya ketika sibuk dan tidak ada waktu buat keluarga, tidak ada waktu buat anak, lebih akhirnya mementingkan bisnis sukses dan tadi itu. Ya ini kisah nyata lah. Kalau dulu Victoria mau makan itu kan ibaratnya restorannya. Saya cuma bilang gini, Papa sibuk banget ya. Papa nggak sempat makan siang. Papa skip makan siang. Kamu masuk ke restoran yang Jepang itu, pesen aja yang termahal. Nanti Papa tinggal kasih kartu kredit bayar. Tapi saya tidak ada di sana. Saya tidak bersama dia. Tidak makan bersama anak itu tetap berbeda. Oke ya. Oke lah, itu keadaan satu keadaan. Tapi saya tidak tahu bahwa sebuah keintiman bukan dibangun atas makanan mewah atau fasilitas mewah atau gamepad yang mewah atau handphone yang mewah. Tapi sebuah keintiman dibangun oleh sebuah pengakuan. Waktu saya bangkrut, saya tidak ada pilihan lain. Saya tidak berani ke toko karena tiap hari ke toko tuh mimisan. Jadi pegawai saya bilang, Koko istirahat saja. Pegawai saya care sama saya gitu ya. Saya istirahat di rumah, kebetulan rumah saya itu ada clubhouse, ada kolam renang. Jadi putra saya itu minta saya temenin ke kolam renang. Saya bingung, udah 17 tahun, kok dia turunin kakinya begitu pelan ke kolam renang. Dan keringet dingin. Saya bingung, saya tanya dia, kenapa? Saya nggak bisa renang, Pak. Papa tahu gak? Selama 17 tahun ini saya mau bikin pengakuan ke Papa. Saya udah khawatir mateng. Ini udah 17 tahun, apa pengakuannya ya? Saya sanggup gak? Ternyata sederhana sekali. Dan saya yakin teman-teman di sini bisa terharu. Papa tiap hari ajakin saya jalan-jalan ke luar negeri, kemana-mana naik pesawat terbang. Tapi Papa tahu gak? Sesungguhnya tiap kali naik pesawat terbang, tangan saya itu bergetar dan keringet dingin. Kenapa? Itu pramugarinya ngomong, nanti kalau misalnya akan tenggelam, kalau kapal terbangnya jatuh masuk laut, kamu siapkan penampung dan berenang dan sebagainya. Aku tuh nggak bisa dan nggak ada yang ngajarin aku. Makasih ya Pak ya, hari ini Papa mau nemenin aku kalau kolam renang dan aku bisa belajar renang sama Papa. That's so beautiful bro. Lo punya kekayaan berapa banyak pun nggak bakal bisa membeli waktu yang seperti kamu bilang. Waktu intim itu penting banget. Kita itu mungkin bisa beliin dia apa yang dia mau. Tapi belum tentu kita bisa mengisi apa yang dia butuh. Wow. Please, as a parents, kalau kamu nonton acara ini sekarang, Kotomi mau pesan, belum terlambat. Coba duduk bersama anakmu, tanya sama dia, hati ke hati. Nah, sebenarnya kamu butuh apa dari Papa? Butuh apa dari orang tua? Dengarkan mereka, dengarkan cerita mereka. Karena di balik cerita itu, kamu akan menemukan hal-hal yang baru. Kayak saya baru tahu loh, ternyata Victoria itu tiap kali selesai istirahat, kalau jam istirahat, ternyata dia itu sudah siapin seragam.
Jadi kalau dia sekolah Victoria itu kan ranking 1 terus. Ternyata dia tuh di sekolahan dia siapin seragam, kalau istirahat dia sudah siap Mas. Siap apa? Untuk duduk di pojokan kelas, teman-temannya ambil air siram ke dia. Air minumnya disiram ke dia semua. Karena dia dianggap nerd. Orang kutu buku, orang yang cari muka depan guru, jadi dibully. Nanti selesai udah disiram nih. Dia nggak nangis, dia pergi ke WC, dia ganti baju, tata lagi rambutnya. Saya nggak tahu. Sampai dia dewasa, sampai di umur 17 juga baru dia cerita. Bahwa dia mengalami seperti itu. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak cerita sama saya? Papa, kalau tahu kayak gitu kan itu. Buat apa? Papa saya kan orang hebat. Papa saya nggak punya waktu. Lagian remeh banget, cuma disiram air aja aku harus ngadu. Papaku orang hebat, aku malu lah kalau mau ngomong kayak gitu sama papa. Tapi air mataku netes. Aku punya kekayaan. Tapi aku nggak bisa membeli waktu untuk menyayangi dia. Mengusap dia mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Nggak ada yang salah dengan kamu jadi juara. Untung dia tahan bulian. Kalau dia nggak tahan. Pertanyaan aku ke penonton semua. Kalian tahu nggak apa yang dialami anakmu di sekolah? Kamu pikir dengan kasih dia satu handphone, gadget, dia main segalanya baik-baik saja. Jangan-jangan dia curhatnya sama yang di media sosial, bukan curhat sama kamu. Perbaiki kembali hubungan. Pegang tangannya. Doa bersama-sama. Bahkan yang paling indah, minta doa sama anakmu. Wow. Untuk bisnismu, untuk karirmu. Siapa tahu Tuhan membuka telinga dan hatinya untuk anakmu. 2 pertanyaan terakhir kalau mungkin ya. Bagi mungkin ada antara orang tua dan anak yang mungkin saat ini mereka konflik lah ya. Kita sering mendengar antara ayah dan anak itu konflik. Mereka memendam ego, benci. Karena sebagai seorang ayah mungkin egonya tinggi, sebagai seorang anak juga terluka. Apa yang pengen disampaikan agar ayah dan anak ini berdamai, agar mereka saling mengampuni, memaafkan? Teman-teman pebisnis maupun mau itu pewaris, perintis, ataupun pengusaha profesional. Aku mau ngomong, kalian itu nggak salah. Kalian berjuang dengan keadaan zaman yang berbeda. Kalian sudah sampai sejauh ini. Tapi yakinlah, dalam segala perjuangan kita nggak usah disesali sih. Tapi jangan terlambat. Terlambat untuk apa? Nggak usah ngomong apa-apa lagi lah depan anakmu. Mungkin kamu sudah, seperti tadi kata Mas, udah ada bikin luka dan sebagainya. Nggak usah kasih penjelasan, nggak usah kasih ngomongan apapun. Sebagai orang yang pernah ngalamin. Putra saya musuhi sama saya. Dan dia benci sama saya, dia tidak mau lanjutin bisnis saya. Dia bilang, saya tidak mau melanjutkan bisnis yang sudah menyita waktu papa saya dengan saya. Tapi hari ini hubungan kami begitu mesra. Anda tahu apa saran dari Kotomi? Satu saja. Jangan banyak omong, jangan banyak alasan. Nggak usah bela diri. Pandang dia, dekati dia, peluk dia. Wow. Sebuah pelukan akan mewakili 1000 kata-kata. Lalu bisikan di telinganya, maafkan papa sayang sama kamu. Itu saja kalimatnya. Kamu nggak perlu penjelasan. Sudah terlalu jauh. Nggak usah kecewa sama dirimu. Kamu hebat, kamu sudah berjuang. Yang perlu adalah kamu turunkan egomu. Katakan, untuk segala sakit hati yang mungkin dia rasakan, yang kamu mungkin tidak ada waktunya di saat itu. Papa minta maaf, papa sayang sama kamu. Sesimpel itu. Dan Kotomi percaya, sebagai yang pernah menjalani, it works on me. Hubunganku hari ini dengan putraku begitu mesra. Kami seperti teman. Kami punya waktu untuk berdoa bersama, pergi bareng-bareng. Udah kayak berabru itu. Dipulihkan, aku ingin ini terjadi juga pada kalian. Iya, benar banget ya. Sama seperti, ya kalau misalnya kita sebelum closing ya Pak ya. Seperti kasih Tuhan ya. Dia selalu menerima kita, mengampuni kita. Walaupun kita sering ngelakuin kesalahan, pelanggaran dan lain-lain. Kadang ya sebagai anak juga mungkin juga punya ego yang tinggi ya. Sebagai seorang anak juga harus berani untuk mungkin papa masih keras kepala, masih apa, tapi berani juga dia untuk mungkin datang ke orang tuanya, peluk orang sebaliknya, tuanya. Iya, sama. Mungkin papanya yang keras, ya udah anaknya yang meluk. Kan tadi di kolam renang anak saya juga meluk saya. Papa makasih ya sudah mau temenin saya di kolam renang. Apakah banyak kata-kata, oh dulu papa nggak tahu saya benar? Enggak, cuma sesimpel itu. Ya, seperti yang di podcast juga kalau nggak salah, ketika ada kesempatan, kalau aku bilang gini ya, ketika ada kesempatan sama orang tuamu, oh ya itu kan? Kekayaan yang tertinggi tuh. Itu waktu yang tepat ya? Iya waktu tepat dan kekayaan tertinggi. Kamu hari ini kekayaanmu setinggi apapun, menurut aku, Kotomi hari ini angka saldo tabungan mungkin bisa
terus bertambah. Tetapi almarhum ibu saya meninggal di pandemi corona. Buat saya tetap sebuah tap-tapan kosong. Menatap saldo tabungan saya. Tapi kalau ada ibu saya, seperti apapun saldo tabungan saya tetap bisa memandang dengan bangga. Karena saya punya orang tua yang melahirkan saya. Ya, dan di situ kalau nggak salah ada rekonsiliasi juga ya, Ko ya. Di mana saat itu Koko secara pribadi mendampingi. Saya ganti popoknya. Saya jadi, ibaratnya kita itu ada masa bergantian, Mas. Dulu saya kecil, saya digantiin popok sama ibu saya. Ketika dia sudah tua, saya baru tahu waktu saya ngajak dia jalan-jalan ke Korea, saya baru tahu ternyata dia sudah buang air kecil yang nggak bisa ditahan, jadi dia harus pakai popok dan saya pakaikan. Dan buat saya itu yang momen seumur hidup. Saya mungkin bisa beli mobil mewah apapun, tapi saya nggak bakal bisa membeli momen itu kembali. Beliau sudah tiada, tapi ya sudah, saya sudah ikhlas kan. Artinya selagi teman-teman sekarang ini punya angka saldo tabungan, kamu keren. Punya jabatan, kamu keren. Punya kekayaan, kekuasaan, kamu keren. Tapi buat Kotomi, kamu lebih keren kalau orang tuamu masih ada mendampingi kamu. Itu paling berharga. Itu kesempatan kita mungkin sebagai seorang anak juga untuk datang ke orang tua kita. Saya thank you sama mereka ya. Kadang juga ibaratnya konflik-konflik atau masalah, akhirnya itu membuat kita jauh dari keluarga, dari orang tua ya. Tapi, dalam beberapa DM ada yang DM Kotomi. Kotomi gampang ngomong kayak begitu. Ayah saya jual saya, ibu saya siksa saya, apa dan sebagainya. Ya, aku tahu. Betul. Aku minta maaf, aku tidak ada maksud. Artinya menggampangkan keadaan kalian. Aku tahu kalian cuma menghadapi suatu perjuangan yang berbeda. Tapi maksud saya gini, bukankah mereka juga manusia? Kalau kamu tidak bisa memeluk mereka, ada keadaan yang begitu membuat kamu membenci mereka. Satu hal saja, kamu jangan benci dirimu sendiri ya. Kamu tetap berharga. Orang tua bisa salah, tapi kamu boleh kok nggak membenci dirimu sendiri. Kalau memang kamu belum bisa mengasihi mereka, belum bisa memaafkan mereka, Kotomi cuma mau kasih satu kalimat. Maafkan kamu sendiri. Maafkan dirimu saja. Maafkan kamu yang belum bisa memaafkan mereka. Just so simple like that. Dari keluarga atau orang tua membawa bagasi masa lalunya ke masa depan, sehingga akhirnya melukai. Nah, apa yang pengen untuk menyimpulkan podcast ini yang pengen Kotomi bilang? Dalam perjalanan, ulet itu menjijikkan. Ulet itu diproses sedemikian rupa, mungkin gak ada orang yang mau dekat. Gatal, jijik, dan sebagainya. Tapi ulet itu harus tetap berusaha sampai dia berubah jadi kepompong, hingga akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang indah. Saat ini mungkin teman-teman sedang diproses. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Podcast ini bisa menjadi kekuatan baru buat kamu. Tetap bertahan, tetap berjuang. Mungkin saat ini kamu seperti kepompong yang harus bertahan dulu. Dengan segala caci maki orang, dengan berbagai hinaan kamu bertahan dulu. Tapi untuk sampai menjadi kupu-kupu yang indah, yang dihargai. Kotomi yakin, suatu saat berkat Tuhan mendatangi kamu. Tapi kamu jangan pernah menutup pintu ya. Jangan pernah menutup pintu. Media sosial pakai untuk mencitrakan diri yang baik. Orang baik juga perlu menampilkan profiling yang baik supaya rezekinya baik. Kalau orang baik diam, orang baik tidak bersuara, orang baik tidak melalui podcast ini untuk memberitakan kebaikan, mengajak orang lain untuk men-sharekan ilmu kebaikan, maka dunia ini akan semakin hampa. Tapi kalau orang baik, bukan cari muka, bukan kayak pamer di media sosial, tapi orang baik mau bersatu, memberitakan kebaikan, itulah cahaya bagi negeri kita. Wow. Iya sebenarnya, cahaya bagi negeri. Bahwa dari pengalaman Koko secara pribadi, saya belajar sih bahwa dari proses yang tadi Tuhan membentuk karakter dan mengandalkan Tuhan ya. Karena kadang kalau kita mengandalkan kekuatan kita secara pribadi, ya kita mentok kan. Apakah memang Yesus lah yang mengubah hati Koko secara pribadi sehingga bisa seperti sekarang atau kayak gimana? Oke. Bagi saya secara pribadi, saya dulu tidak kenal Yesus. Tetapi almarhum nenek saya adalah seorang penatua di gereja dan beliaulah yang mengenalkan Yesus. Ketika beliau memberikan Alkitab kepada saya buang Alkitab itu ke kolong ranjang. Buat saya, bohong sajalah, mana ada tampar
pipi kanan kasih pipi kiri. Buat seorang anak jalanan yang ada, kalau kamu berani tampar pipi kanan, rontok gigimu semuanya, kan gitu ya. Almarhum nenek saya mengenalkan Yesus dalam hidup saya, dan ketika saya bisa jatuh cinta pada cara nenek saya, begitu menyayangi saya, dan cara hidupnya dia yang membuat saya ingin mengenal Yesus lebih dalam, akhirnya saya menemukan satu hal. Dalam sebuah rencana Tuhan yang indah untuk menyampaikan berita sukacita ini, Tuhan menerima 12 murid, yang dimana salah satunya dia sudah tahu dari awal itu adalah pengkhianat. Tetapi 12 muridnya dia bisa menjadikan sebagai marketing tools yang indah untuk mewartakan berita sukacita, berita cinta kasih ini kepada seluruh dunia. Artinya dalam 11 perjalanan hidup kita, mau itu karir, kehidupan, apapun itu, pasti ada satu masalah yang akan menyertai. Tugas kita bukan berhenti di masalah itu, tetapi bagaimana menggenapi bahwa 11 murid, 11 perjalanan kita itu tetap bisa menjadi sebuah cahaya yang indah. Dan mungkin ada satu statement yang menjadi akhir yang begitu indah. Ketika saya diproses di saat titik bangkrut itu, ada satu kitab yang saya buka, yaitu kitab Ayub. Dan di situ saya ketemu di pasal 2 Ayub adalah tentang apakah kita itu hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Dan ada istrinya Ayub yang bilang, pergi sajalah, matilah, tinggalkan Tuhanmu. Ayub menjawab bahwa apakah kita ini hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk. Dalam segala kesalehannya, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Kalimat dari ayat tersebut begitu menyentuh hati Kotomi, dan di situ Kotomi akhirnya ketemu. Kalau Tuhan kita itu luar biasa. Dulu Tuhan berfirman melalui Ayub. Sekarang, hari ini, di channel ini, Tuhan berfirman menyampaikan pesan cintanya kepada kamu melalui YouTube. Terima kasih. Terima kasih banyak kok sudah berbagi di Cahaya Bagi Negeri. Kita merasa terberkati dengan apapun yang dibagikan. Sukses selalu, dipakai Tuhan secara luar biasa melalui apapun yang saat ini dikerjakan. Kita dari Cahaya Bagi Negeri mengucapkan terima kasih.